Aduh, laptop gua. Dah, close Discord. Aduh, si Ajar. Ya baik, kita mulai ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi untuk hari ini sebetulnya rencananya kita masuk di relasi dan fungsi. Tapi bahasan minggu lalu itu kita masih kurang di bagian fuzzy set, himpunan fuzzy. Jadi kita selesaikan dulu sebentar fuzzy setnya. Nanti kita sambung lagi ke materi relasi dan fungsi. Oke ya. Ini sempat kita singgung sedikit di akhir perkuliahan minggu lalu. Kalau himpunan yang klasik, dia crisp, jelas, well defined. Member di suatu dia menjadi elemen di suatu himpunan atau tidak. Hanya iya himpunan, iya anggota di suatu himpunan atau bukan. Cuma iya atau tidak. Misalnya kita punya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jelas di situ 2 itu membernya A. 9 juga membernya A. Elemen di A. 12 bukan. 12 bukan elemen di A. Jelas gitu ya. Iya elemen di A atau tidak bukan elemen. Kalau A-nya yang di bawahnya, semua X diberikan X-nya elemen bilangan bulat positif, X-nya kurang dari 5 gitu ya. Berarti X di situ kan yang menjadi elemen A adalah 1, 2, 3, 4 ya. 4 iya elemen A, 5 tidak bukan elemen A. Jelas gitu, iya atau tidak. Nah kalau fuzzy ada bobot keanggotaan. Ya ini memang kayaknya nggak jadi aneh, tapi manusia kan sebetulnya begitu. Jadi kalau ditanya bilangan besar, besar itu seberapa ya, mungkin jawabannya beda-beda. Kalau udah bener-bener besar, barulah jawabannya seragam. Atau bener-bener kecil, satu, itu kecil satu. Ya. Kalau di antaranya, kalau 1.000 gimana? 10.000. Kan mungkin ada yang bilang 10.000 besar, yang boleh kan ada yang bilang 10.000 kecil gitu ya. Jadi kita kasih bobot keanggotaan. Bobotnya ini antara 0 sampai 1. Jadi kalau klasik, ya atau tidak, bisa dianggap bobotnya 0 dan 1 saja. 0 kalau bukan anggota, 1 kalau anggota, iya dan tidak. Nah, kalau fuzzy bisa diantaranya. Bisa 0 sampai 1. 0 jelas bukan anggota, 1 jelas anggota. Bisa diantaranya yang ya kira-kira anggota gitu ya. Nah, biasanya kalau di enumerasi, ditulis anggota dari si fuzzy set ini, yang bobotnya 0 nggak usah ditulis. Gitu. Biasanya begitu. Kalau memang perlu, ya nggak apa-apa ditulis, tapi biasanya nggak ditulis. Kita coba lihat contoh. X elemen Z, elemen bilangan bulat ya. Terus dibilang X-nya bilangan cukup besar. Nah ini kan jadi merepotkan nih kalau kita bilang bilangan yang cukup besar ini terus gimana? 10.000. Mungkin sebagian orang bilang besar, sebagian mungkin enggak. 1.000 juga gitu. Tapi kalau satu jelas orang sebut kecil ya. Kalau satu nggak bilang, wah besar banget nih angkanya nih satu. Nggak akan ada yang begitu. Jadi, barangkali kita bahkan masih cukup aman kalau kita kasih 100 itu dianggap bukan anggota dari bilangan yang cukup besar. 1.000 ya mungkin deh. Mungkin 1.000 kita kasih 0,1 gitu ya. 100 kita kasih 0 bobotnya. 10.000 di sini kita kasih bobot 0,3. 10 pangkat 5, 0,35. Yang jelas-jelas besar itu misalnya 10 pangkat 50. Jadi kita punya 1 disusul 50 buah 0. Bobotnya 1 jelas besar. Kalau 10 pangkat 100, kalau 10 pangkat 50 aja bobotnya udah 1, apalagi 10 pangkat 100 tambah besar lagi kan. Nah ini sekalian kita ya sebetulnya nggak perlu buat ini ya kayak sampingan aja ya, tapi perlu perlu tahu gitu. Kalau dipakai buat penilaian sih nggak perlu. 10 pangkat 100 itu namanya satu Google. Satu Google itu 10 pangkat 100, satu disusul 100 buah angka 0. Itu satu Google. Nah ini yang dipakai
menjadi ide untuk nama Google. Jadi Google itu aslinya dari kata Google sebetulnya. Google diserap jadi Google gitu. Satu disusul 02 apa disusul 102 angka 0. Jadi 10 pangkat 100. Nah, sekarang kalau ada orang iseng nanya, lah kalau apa? Ini kan 10 pangkat 100 itu berarti satu Google ya 10 pangkat 100. Kalau satu pangkat 10 pangkat 100, 10 pangkat satu Google ada nggak? Ada istilahnya namanya satu Google Plex. Ya, itu sampingan aja tapi kan menarik juga ya. Kok bisa orang kepikir punya nama Google dari mana? Ternyata nama Google itu dari angka yang sangat besar. Google, satu Google adalah 10 pangkat 100. Jadi kalau 10 pangkat 50 dia sudah termasuk besar, apalagi 10 pangkat 100 satu Google. Nah, sekarang kita coba lihat notasi yang lebih jelas lagi. Gitu. Himpunan Fazi, terus kita punya di dalam himpunan Fazi itu sebetulnya bisa jadi berasal dari himpunan klasik isinya. Misalnya ini, himpunan klasiknya ini merek-merek mobil. Merek-merek mobil di situ jelas Mercedes, BMW, BMW, Audi, Toyota, Daihatsu itu semua masuk di himpunan merek-merek mobil. Ya. Nah, terus kita punya himpunan Fazi, Fazisat, yang isinya himpunan mobil mahal. Jadi bisa diambil dari yang himpunan klasik tadi. Himpunan Fazi M diambil dari himpunan klasik U tadi. Dikasih bobot U gitu. U itu mencerminkan dia ada bobot. Jadi isinya Mercedes dikasih bobot 1, BMW dikasih bobot 1, Audi mungkin buat orang yang biasa pakai Mercedes yang paling top, paling mahal dan sebagainya itu mungkin Audi kayak nggak terlalu mahal gitu kali ya. Jadi kita anggaplah Audi itu 0,8, Toyota bawah lagi 0,6, Daihatsu misalnya 0,3 gitu. Jadi kayak gini bisa M diambil dari U terus dikasih bobot seperti ini. Jadi artinya apa? Audi itu 0,8, jadi lebih dekat ke 1. Jadi lebih dekat dianggap sebagai mobil mahal. Kalau Daihatsu lebih dekat ke 0 dibanding ke 1. Jadi lebih tidak dianggap sebagai mobil mahal. Ya. Toyota 0,6. Jadi makin ke 1 makin menjadi member. Makin ke 0 makin kurang kaya. Nah, ini contoh lain. Kita punya himpunan bilangan asli yang mendekati bilangan 6. Himpunan bilangan asli yang mendekati bilangan 6. Bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jadi kita punya bilangan aslinya U gitu ya. Bilangan aslinya U. Nah, terus kita apakan nih? Himpunan bilangan asli U. Dan kita punya Fazisat, himpunan Fazi, bilangan asli yang mendekati 6. Jadi kita ambil aja dari U yang di sekitarnya 6 tuh apa aja. Jelas yang pertama 6 ya. 6 itu kan mau kita bilang dekat sama 6 kok gimana lebih nggak bakal bisa lebih dekat dari itu. Dekatnya paling dekatnya dekat itu ya itu plok pas di 6. Jadi 6 itu kita kasih himpunan bilangan asli yang mendekati 6. 6 itu kita kasih bobot 1, nggak bisa lebih dekat lagi. Dia bobotnya 1. Berarti terus habis itu 7, geser ke kanan sedikit ya, ke atas sedikit 7. Itu kita kasih bobot lebih kecil, jangan kasih 1, kasih 0,6. Kan geser atas 1, geser bawah 1 kan kedekatannya kan sama ya. Jadi 5 kita kasih bobot yang sama, 0,6 juga seperti itu. Geser 1 lagi, misalnya jadi ke 8 atau kalau ke bawah jadi 4, kita kasih bobot yang lebih kecil lagi, tapi sama kan, karena jaraknya dengan 6 sama-sama 2 gitu. 4 maupun 8. Kita kasih 0,3. Kita kasih lagi jarak ke 9 gitu ya, jaraknya berarti 3 ke atas. 3 ke bawah berarti jadi 3 ya.
Kita kasih bobot sama 9 sama 3 kita kasih bobot 0,1. 10 kita anggap udah jauh dari 6, bisa aja kan kayak gitu ya. Jadi kalau 10 itu kan berarti 4 dari 6, berarti yang sama tuh 2. Jadi 2 sama 10 udah mulai jadi 0. Bobot 0 tidak ditulis biasa. Karena di sini bobot 0 tidak ditulis. Berikutnya lagi. Kita punya bilangan bulat 1 sampai 10. Terus kita punya fuzzy set beberapa. Kan gini ya. Jadi kita memang himpunan klasik itu kayaknya bagus, kayaknya logis gitu, tapi nggak selalu bisa dipakai gitu. Di kenyataannya tadi kita bilangan besar, atau waktu itu barangkali di kelas, lupa saya kelas ini nggak ya, kalau kita bilang dingin, AC-nya dingin itu di berapa? Mungkin ada yang bilang di 20 dingin, ada yang bilang 20 mah masih panas gitu. Segala macam lah beda-beda. Tapi kalau pakai fasilitas ini, kita bisa membuat kategorisasi yang terukur gitu. Kategorisasinya tetap terukur meskipun tidak well defined, tidak ya atau tidak. Coba kita lihat yang ini. Kita punya kata beberapa. Beberapa itu mau bisa dibuat well defined gimana caranya kan nggak mungkin ya. Beberapa kan bisa 5, bisa 7, tapi batasnya di mana? Apakah makin dekat ke batas kebeberapaannya berkurang atau bertambah? Itu kan iya sebetulnya ya. Kalau cuma satu, kita nggak mungkin bilang beberapa. Saya punya spidol whiteboard buat di kelas gitu ya, terus saya keluarin set, wah ini saya punya beberapa spidol. Tapi kan cuma satu, wah mahasiswanya bisa ketawa semua kalau saya bilang begitu kan. Kalau dua, set saya keluarin dua, saya bilang beberapa. Ya biasanya sih nggak beberapa ya kalau dua ya. Biasanya ini ada 2 spidol gitu. Atau ini ada sepasang spidol. Ini ada nih, saya punya double. Nah, kan gitu kan. Biasanya nggak saya keluarin 2 spidol, ini beberapa spidol. Biasanya kan enggak. Jadi di sini beberapa diambil dari himpunan U, himpunan crispnya U, kita ambilkan fuzzy setnya B beberapa dari U tadi. Untuk yang 1 dan 2 dia bobotnya 0, 3 bobotnya setengah di sini. 4 dia juga masih beberapa. Ya kita bisa anggap 4 itu lebih jauh dari 1 dan 2 kan dibanding 3 ya. Mungkin kebeberapaannya lebih tinggi. 5, oke deh, 5 beberapa. 6 juga beberapa. Tapi kalau jadi 7, 8, 9, 10, apakah kita masih akan nyebut beberapa? Yang jelas kalau udah double digit kita suka bilang ini ada banyak nih gitu. Saya punya banyak spidol nih, ada 10 gitu, ada 11. Jadi artinya kalau makin banyak kebeberapaannya akan makin berkurang. Terlalu sedikit kebeberapaannya akan berkurang, terlalu banyak juga berkurang. Jadi bisa kita kasih misalnya yang kebeberapaannya paling besar itu di 5 sama 6. Nambah ke atas, turun bobotnya, berkurang ke bawah, bobotnya juga turun. Kita bisa kasih begini. 2 itu sudah, di 2 beberapanya itu bobotnya 0, di 3,5, di 4,8, terus naik paling besar di 5. 5 sama 6 ya mungkin kita ya 5 beberapa, 6 berapa ya nggak masalah, sama aja gitu. Ya 6 juga kita kasih 1. Tapi kita mulai mikir di 10 itu udah beberapa lagi, 10 mah banyak gitu ya, 11 banyak. Jadi kita mulai turunkan. Dia turunnya kita buat simetri aja ya. Set, boleh kan? Di sampai 8, bobotnya 0,5, nanti 9 ke atas, bobotnya sudah 0. Jadi bobot itu sering juga dibilang derajat. Saya pribadi lebih senang pakai bobot, tapi mau bilang derajat kayak di slide yang ini juga nggak apa-apa. 5 dan 6 derajatnya 1, 47 0,8, 38 derajat setengah, 12 derajatnya 0, 9, 10 juga derajatnya 0. Ini 10-nya ketinggalan ya, di sini harusnya ada 10. 1, 2, 9, 10. Kita juga bisa pakai fungsi. Dan tadi kalau ini kan kelihatan bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Kalau kita bilangan real, jelas akan lebih enak pakai fungsi. Kok bisa gitu? Ini coba lihat. X ini usia. Kita lupakan yang kanan dulu ya.
fokus ke yang kiri dulu. Kita bilang usia tua. Kalau udah di atas 80, apa istilahnya 80? Oktogenarian ya, oktogenarian di atas 80. Oktogenarian umurnya di atas 80, nggak mungkin lah ada orang umurnya di atas 80 kita bilang wah dia masih muda. Mau dia awet mudanya kayak apa, kita pasti bilang dia orang udah tua. Kan kalau di bawah 80 bisa aja bagi sebagian orang lain dia relatif masih muda, apalagi dia awet muda. Jadi yang jelas-jelas satu ini di atas 80 gitu ya. Sampai ada istilahnya oktogenarian kan menunjukkan bahwa 80 itu ada sesuatu di situ. Yang pokoknya di atas 80 sudah oktogenarian, sudah jelas dia dibilang tua. Nah ini kita bisa kasih fungsi. Fungsi terus kelihatan gini ya. Dia di 80, dia sudah satu. Sini satu. Bobot atau derajat keanggotaannya sudah satu. Di sini di 80. Tapi kalau di bawah 20, dia jelas-jelas masih muda. Orang itu umur di bawah 20 jelas-jelas masih muda. Kalau 21 gimana ya? Kan mungkin aja ada anak kecil banget gitu. Lihat, wah ini, wah dia Mas itu sekarang udah tua gitu. Begitu dia udah nggak 20-an lagi gitu. Mungkin bagi anak kecil pas masih mas-mas itu nggak terasa kayak udah tua. Tapi begitu di atas 20 mungkin aja dianggap udah tua. Tapi jelas di bawah 20 nggak akan dianggap tua. Ya. Karena kebanyakan masih di sini ya berarti ya. Ya, kita inilah. Kasih garisnya nih. Jadi sampai 20 itu tua, muda, nggak mungkin dianggap tua, dia pasti dianggapnya muda kan. Jadi di sini kita kasih 0 nilai. Ini di berapa? Ini di 20. Ini di berapa? Ini di 80. Nah, usia 20 sampai 80 dianggap tuanya seberapa besar derajatnya bisa pakai fungsi ini. Pakai aja persamaan garis lurus kan paling gampang. Ya kalau punya bentuk sigmoid juga bisa. Tapi paling gampang ini kasih aja di 20 batasnya ke 80 kasih persamaan garis lurus. Mau di agak dilengkungin gini ya boleh aja. Tapi yang paling mudah seperti itu. Kan jelas ya ini fungsinya ya. Di atas 80 harganya 1. Di bawah 20 harganya 0. Bobot ataupun derajat ketuaannya adalah seperti ini. Dalam suatu fungsi. Ini kan lebih enak ya kalau untuk bilangan real gitu. Kalau bilangan bulat kan bisa disebut-sebut aja kayak tadi. Ini segini nilainya, ini segitu nilainya. Tapi kalau bilangan real kan agak susah. Kita kan punya banyak sekali tak hingga jumlahnya gitu kan ya. Kita tentunya bisa pakai ini. Mau dipakaikan ke bilangan bulat juga masih boleh. Kan fungsi ini bisa berlaku untuk bilangan bulat juga gitu ya. Tinggal pilih aja tahunya dalam bentuk bilangan bulat. Tapi jelas ini paling enak kalau kita bicara bilangan real. Dan di sini tidak ada diskontinuitas. 80 ke atas sedikit sama 80 ke bawah sedikit nih continuous gitu. Nggak ada lompatan diskontinuitas pada fungsinya. Nah, fungsi ini berapa? Ya ini kan. Gradiennya berapa nih? 1 di sini ke atasnya, vertikalnya di sini selisihnya 60, 80 kurang 20. Jadi kita punya gradien positif. Slope-nya kan naik ke atas ya, slope-nya positif nih. Dia naik ke atas, slope-nya positif, jadi kita punya X per 60. Gradiennya X per 60. 1 dibagi 60. Berarti X per 60. Terus ini kenapa ada minus 20 di sini? Ya supaya di 20 dia 0. Jadi kalau X-nya 20, min 20 per 60 kan 0. Jadi gradiennya X per 60 ini. Gradiennya X per 60. Kalau kita pakai yang dari zaman SMP, Y sama dengan MX plus C, kan ini MX-nya ya, M-nya per 60 tadi. Terus C-nya tadi ya menyesuaikan supaya di titik pasangan 20 dan 0 ini, kita ketemu pas gitu. Kalau kita tahu sini juga sama, 80 kurang 20 bagi 60. Kan 1. Ya, kita punya bentuk persamaan seperti itu. Nah, untuk yang remaja, gimana nih ceritanya? 10 sampai 16. Ya, 1.
Dia masih 0 sampai 6 tahun. Dia sudah 30 ke atas, dia 0 lagi. Remaja. Di sini diambil dia jelas-jelas remaja kalau umurnya 10 sampai 16. Sekarang kalau ada orang umurnya 35, dia masih remaja nggak? Mestinya sih enggak ya. Meskipun definisi remaja itu kayaknya agak bergeser gitu. Kayaknya sekarang remaja kayak bisa sampai agak tuaan. Tapi ya nggak setua itulah. Kalau di ormas kepemudaan gitu ya, tertua ormas kepemudaan bisa aja umurnya 45 atau malah lebih gitu ya. Tapi kita nggak ke sana lah. Kita bicara remaja bukan pemuda gitu ya. Remaja ya pantasnya 10 sampai 17 sampai 16 lah. 10 sampai 16 masih remaja. Nah, sekarang berarti kita punya yang tegas itu kalau 10 sampai 16 dia remaja. 6 ke bawah dia belum remaja. Di atas 30 sudah bukan remaja. Ini mungkin gampangnya usia masuk SD ya. Kalau udah masuk SD ya mungkin kalau apa? Kalau kita kasih umur 7 tahun, mungkin aja udah agak kayak remaja, tapi nggak mungkin di bawah 7 tahun itu nggak dibilang remaja gitu. 7 tahun mungkin sedikit remaja ya. Mungkin kalau anaknya bongsor terus anaknya besar, terus habis itu ada yang ketemu mengira dia remaja kan masih bisa gitu. Tapi kalau di bawah usia SD sih nggak mungkin. Ini ada problem sedikit nih di contoh ini, contoh remaja ini. Ini ada gap yang bolong 10 sampai 16. Ini 10, cocok ya 10 ke 10-nya ini. Tapi ini kok 7, di sini 6. Kita modif sedikit ya. Kita modif sedikit. Saya mau pakai 7 di sini aja deh. Kita bisa modif supaya 6 ketemu 7 antara ini jadi 6 atau ini jadi 7. Kalau ini jadi 6, enak juga ya. Enak jadi 6 atau enggak? Nanti gradiennya ada 3 nih. Kalau ini kan enak nih gradiennya 3, sepertiga gradiennya sepertiga. Ini kan 7 ke 10 gradiennya sepertiga. Kalau kita bongkar ini jadi 6, gradiennya jadi seperempat nih. Ya kan satu dari sini ke sini, atas bawah vertikalnya. Ini bedanya di sini kan 7 ke 10. Ya udah kita ganti yang ininya kita keep ya, 7 sampai 10 supaya ininya gradiennya bisa tetap 3. Tapi yang bolongnya 6 ke 7 kita ganti aja ininya dari 6. Ya, setuju gitu ya. Ini dari 6. Dari 7. Jadi yang 6 ini kita ganti 7. Begini lagi. Nah, itu 7. Kalau itu 7, berarti ini juga bisa jadi 7 nih. Itu gradiennya bisa tetap sama. Benar nggak? Ya. Jadi di sini kita akan punya 0 sampai 6 tahun itu ya, 0 sampai 7 tahun itu nggak mungkin dianggap remaja. 7 tahun ke atas jadi nggak ada bolongnya ya. Kalau tadi ini 6 itu 7 kan bolong. Sekarang udah benar nggak ada bolongnya. Nah ini dia. Jadi di sini umur 7 kita taruh ya. 7 umur 10 terus ini umur 16 umur 30 cocok nih. Gradiennya 1 atas bawah kan ya 0,1 gitu ya. Ini 7 ke 10 gradiennya berarti 3 apa sepertiga. Jadi X per 3 gitu ya. Slope-nya
positif karena dia naik ke atas kan. Ya. Nah, terus supaya ketemu 0 di 7, ya berarti kita punya X min 7 per 3. X per 3-nya ditukar jadi X min 7 per 3. Di 10, dia 1 kan ya. X-nya 10 minus 7 per 3 dapat 1. Gitu ya. Nah, ini juga sama nih, ada bentuk begini juga, persamaan garis. Persamaan garisnya tapi slope-nya negatif. Gradiennya berapa? Minus 1 per 14. Jadi vertikalnya di sini kita lihat 1, di sini 14 kan. 14 tapi minus. Slope-nya negatif. Dia turun. Jadi minus X per 14. Ini ada minus X per 14 kan di sini ya. Minus X per 14. Nah, supaya di 30 0, ya berarti tambah 30 ya. 30 minus 30 kan 0. Di 14, X-nya 14, 30 minus X-nya 16, X-nya 16. X-nya 16, 30 minus 16 kan jadi 14. 14 per 14, 1. Dah, jadi kita punya himpunan fasi kita, keanggotaannya bisa ditulis dengan fungsi ini. Tapi ini mesti kita edit sedikit. Soalnya dia ada kok 6 sampai 7 nggak dapat gitu. Mungkin kesannya nggak apa-apa ya kalau ini bilangan bulat aja, tapi kita mau generalize ke bilangan real. Kalau dia bilangan bulat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti ini isinya apa? 7, 8, 9, tapi cuma sampai 9 kan. Jadi daripada pusing kita buat aja ini dalam bilangan real gitu. Kita buat bilangan real, kita buat ininya 7, ininya 7 juga. Gitu ya. Kalau bilangan ini bulat, mungkin masih nggak apa-apa ya. Nggak ada gap yang hilang gitu. Ini sampai 6 nih. Enggak ada yang hilang dong. Kalau ini sampai 6, ini nggak boleh tuh masuk 7-nya kan. Tetap ada gap yang hilang, tetap mesti kita perbaiki ini tadi. Betul lah. Jadi ini kita perbaiki dengan asumsi ini bilangan real, dapat persamaan yang cocok seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa pakai dibilang ini bobotnya berapa. Tapi bisa juga dibuatkan kurva terhadap bobot mu-nya sebagai fungsi dari X-nya. Seperti itu. Ya. Oke. Ini mau ditanya enggak? Kita lanjut ya. Nah, kalau kita pakai himpunan biasa, dia kelihatannya logikanya jelas, bagus gitu ya. Tapi sebetulnya untuk artificial intelligence kan termasuk meniru manusia gitu ya. Kalau cuma 01 member himpunan dan bukan member himpunan ya nggak bisa. Jadi kalau kita bicara artificial intelligence, kita pakai fuzzy set di situ. Jadi derajat keanggotaannya sekali lagi dari 0 sampai 1. Nah, kalau kita mau buat komplement, union, dan intersect, gabungan dan irisan gitu ya, untuk fuzzy set nih gimana? Kita bisa menggunakan konsep yang sama seperti yang kita gunakan di himpunan klasik. Kita pakai konsep yang sama dengan yang di himpunan klasik, tapi kita pikirkan seolah-olah himpunan klasiknya itu fuzzy set gitu. Jadi nanti kita bisa transfer apa yang terjadi di himpunan klasik ke fuzzy set. Kan sebetulnya kalau kita bicara himpunan klasik, dia seperti fuzzy set juga kan ya. Cuma dia nggak punya dalam bentuk pecahan antara 0 sampai 1 untuk derajat keanggotaan. Derajat keanggotaannya dia cuma bisa dua macam, 0 dan 1. Sekarang kalau kita bicara komplement, kalau kita bicara suatu X ya, X-nya itu elemen dari A. Jadi X elemen dari A, derajat keanggotaannya dia di A itu 1 kan ya. 1 jelas derajat keanggotaannya di A. Kalau dia anggota di A, dia nggak mungkin anggota di yang bukan A kan. Kalau dia anggota di A, dia tidak mungkin anggota di yang komplement dari A.
Jadi cuma bisa jadi anggota di A, nggak mungkin sekaligus sebagai anggota bukan di A. Kalau dia bukan anggota di komplement dari A, berarti di sana derajat keanggotaannya kan nol ya. Kan dengan mudah bisa kita pikirkan bahwa derajat keanggotaan di A itu bisa kita ubah menjadi derajat keanggotaan di bukan A, cuma dikasih satu minus gitu ya. Kalau di A dia anggota, berarti di bukan A dia bukan anggota, satu minus satu sama dengan nol. Kalau di A dia bukan anggota, berarti dia adalah anggota di A. Jadi kalau dia bukan anggota A, jadi derajat keanggotaannya di A kan nol. Derajat keanggotaannya di yang bukan A kan satu minus nol sama dengan satu. Udah gitu. Beres kan? Jadi kita bisa simpulkan di fuzzy set kita cukup satu minus derajat keanggotaannya di fuzzy set tadi. Maka kita akan dapatkan komplement derajat keanggotaannya di komplement dari fuzzy set tadi. Ini simpel ya. Sekarang kalau kita punya fuzzy set P dan Q. Kita kasih unionnya, gabungannya. Kalau kita bayangkan P dan Q-nya ini himpunan klasik yang dia ya, himpunan klasik, misalnya satu, dua, tiga gitu ya. Satunya lagi, misalnya tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, tiga, empat, lima. Jadi satu itu anggota di yang atas. Nah, misalnya ya. PQ deh kita mau pakai gabungan pakai PQ. PQ. Satu anggota di P, tapi dia bukan anggota di Q. Jadi derajat keanggotaan si satu di P gabungan Q ya kan pasti anggota juga kan di P gabungan Q kan. Isinya ini kan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dengan kalau gitu satu di sini, satu di sini. Dua ini anggotanya derajatnya satu di atas, di sini di gabungannya juga iya. Jadi yang nggak masuk di sini cuma yang bukan anggota di P, bukan anggota di Q. Yang bukan misalnya 6 bukan anggota di P, bukan anggota di Q. Nah, nggak masuk. Jadi di gabungannya itu, kalau dia nggak anggota di yang lain, dia tetap masuk karena dia dapat dari yang sini kan. Jadi kita ambil maksimumnya. Ini kan satu, dua, tiga, ini masing-masing satu untuk P. Tiga, empat, lima masing-masing satu untuk Q. Tapi satu, dua di Q kan nol. Jadi satu, dua kita ambil dari yang lebih besarnya. Yang Q-nya kita ambil dari yang lebih besarnya juga gitu ya. Jadi 4, 5-nya ini kan satu. Sini kan di P dia nol gitu ya. Anggotanya. Kita ambil yang besarnya. Nah ini akan kita terapkan di fase sat. Derajat keanggotaannya kita ambil maksimumnya. Gitu ya. Kalau irisan, berarti kan cuma tiga aja ya. Satu, dua, tiga, irisannya kan tiga. Irisan ini berarti kita ambil minimumnya. Yang satu, satu, yang satunya nol. Misalnya satu, dua kan satu di P. Derajat keanggotaannya. Derajat keanggotaan satu, dua di Q kan nol. Ya nggak boleh masuk di irisannya kan. Kita ambil yang nolnya, kita ambil yang minimumnya. Ini typo ya. Ini harusnya Zizat. Zizat. Jadi irisannya kita ambil yang minimum. Kita lihat contohnya. P. Himpunan orang terkenal. R. Himpunan orang kaya. Di himpunan orang terkenal yang paling tinggi bobotnya, derajat keanggotaannya itu Brian. Yang paling kecil Oscar. Gitu.
Kalau bicara P komplement, yang paling terkenal Brian di himpunan orang terkenal, di himpunan orang tidak terkenal yang paling kecil keanggotanya harusnya Brian kan, karena dia lebih terkenal daripada enggak gitu. Oscar sebaliknya dia lebih nggak terkenal, lebih dekat ke nol di sini kan daripada ke satu. Berarti untuk himpunan orang terkenal dia malah justru harus dekat ke sorry, ini kan himpunan orang terkenal. Untuk himpunan orang tidak terkenal, P komplement, justru Oscar ini harus yang besar. Jadi dengan menggunakan satu minus bobot di himpunan asalnya, maka dapat bobot di himpunan komplemennya. Sesederhana itu. Ini juga himpunan orang kaya R. Himpunan orang kaya Brian keanggotanya 0,8, Oscar 0,9. Kalau di himpunan orang tidak kaya kan berarti keanggotaan mereka harus kecil kan. Mereka besar di keanggotaan orang kaya. Ya udah tinggal satu. Ini yang gabungan tadi ya, cari yang besar menggunakan logika kalau kita pasang apa keanggotaan 0 dan 1 untuk himpunan Kris dapatnya seperti ini. Irisan ambil yang kecil. Ya, gitu ya. Oke, kita bisa lanjut ke apa? Lanjut ke yang materi relasi dan fungsi untuk yang sekarang. Jadi si sesi pertama ini bentar lagi habis, mau tapi nggak tahu kita masuk dulu. Kita akan sambung dengan pokok bahasan 3, masuk ke relasi dan fungsi. Nah, ini menarik karena kita judulnya mulai dari cerita relasi, tapi kok masuknya di matriks. Kenapa? Karena ini, matriks ini bisa kita pakai untuk menunjukkan, merepresentasikan adanya suatu relasi. Kan kalau kita ingat di zaman SMA itu kita punya matriks A, baris kolom gitu ya. Ini baris 1, baris 2, kayak yang tanahnya, baris 2. Ini baris ke N, ini kolom ke 1, kolom kedua, kolom ke N. Terus bisa kita kasih indeks menunjukkan baris dan kolomnya. Jadi elemen A2N di sini, ini berarti dia ada di baris kedua, kolom ke N, kan gitu aja ya. Jadi ini sesuatu yang simpel yang mestinya udah biasa dari SMA. AM2, berarti dia ada di baris ke M, kolom kedua. A21, dia ada kolom kedua, baris kedua, kolom ke 1, gitu aja. Ini bentar lagi habis, nanti saya bagi link yang berikutnya. Kita punya juga matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Kalau zaman dulu kayaknya lebih biasa digunakan kata bujur sangkar lebih persegi. Tapi sekarang ya lebih sering pakai kata persegi ya. Tapi kalau bahasa Inggris kita nggak peduli, namanya square, gitu ya. Square matrix. Mau bujur sangkar mau persegi jatuhnya square. Square berarti ukurannya sama, ukuran kolom dan ukuran barisnya n kali n. Gitu ya. Oke, jadi tadi kita punya istilah matriks persegi atau matriks bujur sangkar atau square matrix gitu ya. Ukurannya sama, baris dengan kolomnya yang satunya. Nah, kemudian kita punya juga matriks simetri. Simetri itu kalau kita pertukarkan IJ dengan JI, gitu ya untuk elemennya.
hasilnya sama. Kayak misalnya ini ya, ini kan berarti elemen di baris satu kolom 4 dibalik baris 4 kolom satu sama gitu ya. Baris 3 kolom 2 sama saja dengan baris 2 kolom 3 AIJ AJI. Kalau kita lihat secara mata memandang, ini sebetulnya kita punya lipatan pada diagonal utama. Dilipat, nanti ketemu. Ini ke sana, 7 ke 7, 3 ke 3, 2 ke 2. Gitu ya. Jadi, tambahannya adalah kita punya matriks simetri AIJ sama dengan JI, itu bisa kita pandang sebagai kesamaan kalau kita lipat pada diagonal utama. Kita juga punya matriks 0, 1. Isinya cuma bisa 0 atau 1. Ini nanti bisa dipakai untuk menunjukkan relasi antara suatu kumpulan objek dengan kumpulan objek yang lain, atau relasi di dalam satu kumpulan objek yang sama. Kumpulan objek kita bisa pakai ceritanya bahasanya himpunan gitu ya. Jadi kita bisa cerita relasi antara objek dalam satu himpunan atau relasi antara objek dalam dua himpunan yang berbeda. Kalau relasinya ada, kita nanti pakai satu. Relasinya nggak ada, kita pakai nol. Jadi berarti harus kita kasih label nih. Kalau untuk menunjukkan relasi, kita kasih di sini label daerah asal dan daerah hasil. Tapi daerah asal dan daerah hasil itu apa, kita kan masih belum sampai ya. Jadi kita simpan aja dulu bahwa ini bisa dipakai untuk merepresentasikan suatu relasi. Tapi relasinya aja kan belum sampai ya. Gitu kan. Ceritanya relasi, tapi mulainya dari matriks. Kenapa? Karena matriks bisa dipakai untuk merepresentasikan relasi. Relasinya tuh kayak gimana? Nah, ini kita baru mau. Hmm. Relasi biner, binary gitu ya. Jadi relasinya cuma bisa dibilang ada relasi atau nggak ada relasi. Untuk dua elemen di himpunan A ada elemen, di himpunan B ada elemen. Relasinya biner, binary. Artinya cuma bisa ada relasi atau tidak ada relasi. Itu mungkin kita lihat pakai gambar diagram rata. Ini himpunan A, ini himpunan B. Ada relasi atau tidak ada relasi. Kan Amir ke MA233 itu ada panahnya. Itu berarti maksudnya nanti Amir sama MA233 ada relasi. Tapi Amir sama DU1203 nggak ada relasi. Itu kita lihat ke depan sedikit ya. Bahwa kita sebetulnya cerita dua himpunan ada relasinya, kita sebut relasi biner. Jadi cuma ada berrelasi atau tidak berrelasi. Karena saya punya A, A-nya ini misalnya ya, ABC. Terus B-nya misalnya 1, 2. Saya ingat kan cerita tentang Cartesian product ya. Produk Cartesius, Cartesian product. A, cross. B.
jadinya A,1 gitu ya. Ada lagi A,2 B,1 gitu ya. B,2 terus ada lagi C,1 terus C,2 ya. Kan cuma 6 ya. Kardinalitas yang A 3, kardinalitas yang B 2. Jadi A produk kartesian A dengan B rumusnya ada 6. Ini udah ada 6. Nah, sekarang kalau kita mau cerita bahwa A sama 1 itu ada hubungan, oke, boleh. A sama 2 ada hubungan, tapi B1, B2, C1, C2 nggak ada hubungan. Kan berarti kalau begitu kita taruh relasi R-nya, bisa aja misalnya, kita ambil cuma sebagian, bisa aja cuma ini, gitu. Yang selain dari ini nggak ada relasinya. Mungkin kayak gini tuh mungkin. Kalau kita ambil begini ya, kontrol. Misalnya A1, B2, udah, yang lainnya nggak ada. Nggak ada relasi apapun terkait yang lain. Atau kalau kita gambar, ini kan sudah bisa kita gambar ya. Gambar, kita kasih kumpulan objek yang pertama, kumpulan A. Kumpulan objek yang kedua. Kan isinya yang satu tadi ABC ya. Isinya cuma satu, dua. Nah, ini kan nggak nggak bisa dibilang A terhubung ke satu, B terhubung apa? Nggak bisa dibilang A Cartesian produk B ini semuanya ada hubungannya, nggak bisa. Belum tentu, bukan nggak bisa. Belum tentu. Belum tentu kita punya semuanya. Bisa aja cuma seperti ini, relasinya cuma aja dari A ke satu sama B kedua. Bisa aja cuma begini. Lainnya nggak ada relasi gitu. A ke satu, B kedua. Jadi jelas relasi kita ini paling banyak, sebanyak-banyaknya dia adalah sama seperti A Cartesian produk B. Tapi bisa juga nggak semua yang di situ terdaftar di dalam relasi kita. Kalau enggak ya berarti tentunya kita bicara R itu himpunan bagian dari A Cartesian produk B. Notasinya kalau A sama B elemen dari R, artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Kita kasih A, R, B. Ini berarti kita punya apa nih? AR1 ya. Ini BR2. Itu udah cuma dua itu. Kalau yang bukan, kita pakai R-nya di garis bawah. Pakai garis bawah, jadi maksudnya menunjukkan A sama B bukan elemen dari R. A tidak dihubungkan oleh S. Ini kok oleh? Ini harusnya dengan ya, bukan oleh. Nah, itu harusnya A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Nah, himpunan A tadi, kan A ke B ya. Ini kan A, misalnya ini B. A ini namanya daerah asal atau domain. Yang B-nya itu daerah hasil atau range. Gitu ya.
A daerah asal, B daerah hasil. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya kita A-nya ini di daerah asal kita punya Amir, Budi, Cacat, kumpulan mahasiswa nih. Dan di B-nya kita punya kode mata kuliah, terus kumpulan kode mata kuliah. Hmm. Nah, semua apa? Kalau semuanya dihubungkan oleh suatu relasi, setiap Amir Budi Cacat terhubung ke setiap yang di B tadi, kan tentunya kita punya 12 ya. Kardinalitasnya 3 untuk A, kardinalitasnya 4 untuk B. Jadi Amir bisa ambil semuanya, kuliah matematik MA 2333, kuliah dasar umum DU ya 1203, MA 2113, MA 2513. Hubung semua. Jadi setiap Amir bisa ngambil 4, Budi ambil 4, Cecep ambil 4. Jadi totalnya ada 3 kali 4 ada 12. Tapi kalau pernyataannya relasinya adalah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, jadi belum tentu bisa dapat semuanya, belum tentu bisa dapat 12 12 apa? 12 panah ya, panahnya. Jadi kalau ini contoh ini dari 3 ke 2, diambil Budi Cacat dari 3 ke 4. Harusnya panahnya ada 12. Tapi kalau cuma pada semester ganjil ya belum tentu bisa persis 12. Di contoh ini malah cuma 5. Mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester ganjil cuma dapat 5. Jadi jelas 5 ini nggak akan lari dari mana-mana ya. Dia pasti 5 ini sebagian daripada yang ada di A Cartesian product B. Jadi R itu adalah himpunan bagian dari A Cartesian product B. A itu daerah asalnya, B itu daerah hasilnya. Daerah asal disebut juga domain, daerah hasil disebut juga range. Jadi Amir dihubungkan oleh relasi R ke MA 23333. Atau boleh juga Amir dengan MA 2333 dihubungkan oleh relasi R. Boleh dikasih notasi Amir, terus kasih R, terus MA 2333. 2513 enggak kan ya? Jadi bukan elemen relasi R. Amir pasangan dengan MA 2513. Bukan elemen relasi R. Jadi Amir tidak dihubungkan oleh R ke MA 2513. Oke, kita lihat contoh lain. Himpunan P isinya 234. Q 248915. Lalu gimana ini? Relasi R dari P ke Q. Jadi kita akan punya pasangan PQ, elemen dari relasi R, kalau P-nya, P kecilnya ini habis membagi Q. Ya kita cek aja satu-satu habis membagi nggak. Gampangnya kita telusuri P-nya 2, terus Q-nya semuanya gitu ya. 3, terus Q-nya semuanya gitu ya. Ini kan nggak urut kayak gitu, mungkin agak takut salah kalau nggak dibuat sistematis. Jadi 2 membagi habis 2, iya oke ya, 2-2. 2 membagi habis 4, iya betul ya, 4 bagi 2 kan habis kan, nggak ada pecahan. Ya. Terus 2 membagi habis 8, 2 bagi habis 2, iya, 2 bagi habis 4, iya, 2 bagi habis 8, iya. Jadi 22, 24, 28 masuk di situ. 29, enggak kan? 2 enggak membagi habis 9, enggak. 9 bagi 2 kan 4 setengah pecahannya. 15 juga enggak. 29 sama 215 enggak kita list di R kita. Coba lihat yang 3. Kan jelas banget ya, di Q itu yang kelipatan 3 cuma 9 sama 15. Jadi yang membagi habis 3 itu cuma 9 sama 15. Jadi untuk yang 3, pasangannya cuma ada 39 sama 315. Untuk yang 4, kita perlu kelipatan 4 nih. Cuma bisa 44 sama 48. Udah.
Di relasi R kita untuk definisi relasi seperti ini adalah hasil yang kita punya adalah yang ini. Tadi kan kita punya himpunan A dan himpunan B ya. Kita bisa punya juga pada himpunan yang sama gitu. Relasi pada himpunan A. Daerah asalnya A, daerah hasilnya A juga. Jadi berarti relasinya A, himpunan bagian dari A, Cartesian product dengan dirinya sendiri. Jadi relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A, Cartesian product A. Nah, tadi kita sudah lihat di contoh yang atas ini, ada pakai diagram panah, ada yang pakai enumerasi. Sekarang diagram panah ini kita coba untuk yang di sini. 234, 2489 ya. 234. 2 habis membagi 248. 9 15 kan enggak. 3 membagi habis 9 sama 15. 4 membagi habis 4 sama 8. Udah, kita bisa tampilkan dalam diagram panah bentuk yang tadinya kita list, kita lakukan enumerasi hasilnya begini, atau kita buatkan diagram panahnya seperti yang bisa. Ini enumerasi yang RR ini, kalau kita buatkan diagram panahnya, bisa dari Amir ke MA2333, dari Amir ke MA2113, Budi ke MA2113, sama MA2513, Cecep cuma ke MA2513. Bisa, udah kayak gitu. Jadi sama Cecep sama-sama ngambil MA2513. Bener gitu. Kurang satu ya Cecepnya ya. Oke, bentar. Cecep ambil 2513 atau 2113? 2513. Jadi Cecep ke 2513 bukan 2113. 2113 ambil Budi. Diagram panasnya yang ini kurang betul ya berarti ya. 2513 ada dua orang. Cecep sama Budi. Ini harusnya ke sini ya. Cecep kan nggak ke 2113 kalau di sini. Cecep cuma ke MA 2513. Jadi nggak cocok antara permisalan di soalnya sama yang di sini gitu ya. Tapi maksudnya gitulah. Jadi kita hubungkan yang ada relasinya, yang nggak ada relasinya tidak kita hubungkan. Makanya disebut relasi binary, binary relation. Karena memang hanya ada relasi atau tidak ada relasi. Bisa juga pakai tabel. Kita buat daerah asal sama daerah hasil. Tiap yang ada temenannya, ada relasinya, kita list. 22, 24, 28 ya. 39, 315, terus 44, 48. Ya, itu aja. Simbol kan. Nah, bisa juga pakai matriks. Oke. Nah, mungkin lebih enak pakai contoh ya. Coba kita lihat contoh ini. Nah, kalau pakai matriks, ini kita kasih daerah hasil Q-nya ini kita taruh. Misalnya kita ambil contoh berarti ini PQ ya. Daerah hasilnya ini 2,
4, 8, 9, 15. Kita taruh ini sebagai label untuk kolom ya, header dari kolom. Jadi header dari kolom ini adalah daerah hasilnya. Terus kita taruh header dari setiap baris ini dari daerah asal. Jadi begini. Gitu ya. Terus hubungan dari daerah asal ke daerah hasil kita kasih dalam bentuk satu kalau ada hubungan, dua ada hubungan, ada relasi ke dua, ada ke empat, ya, ada ke delapan. Tapi ke sembilan kan nggak ada ya 29 kalau lihat gambar yang sini. Oh, kalau ada relasi ya, dari dua ke dua, dua ke empat, dua ke delapan, satu, dua ke sembilan, dua ke 15, nol, itu nggak ada relasi, nggak ada. Oh. Tiga cuma ada ke 9 sama 15, lebihnya kan nol ya. Sebelumnya nggak ada relasi, jadi nol. 3 sama 9, 3 sama 15. Ini satu. 4 habis membagi 2? Enggak. 4 itu habis membagi 4. Kalau 2 enggak, 2 bagi 4 kan langsung bukan. 4 tambah 4 menjadi 1. 4 bagi habis 8. Enggak ya. Nah, inilah representasi matriks untuk hubungan PQ yang kita punya di sini. Ya. Kelihatan, langsung kelihatan banget gitu. Tapi kita nggak perlu lupa ngasih labelnya. Biasanya kesepakatannya labelnya itu di sini heading untuk baris adalah dari daerah asal, heading untuk kolom adalah dari daerah hasil. Gitu ya. Jadi kita punya AIJ itu I-nya adalah asal dengan J-nya J hasil. Jadi di sini 2 ke 4, 1. Nah ini ada 2 ke 4 gitu ya. Nah, itu yang kita sebut representasi matriks. Ya. Oke, contoh ini kan jelas. Jadi kita punya 2 ke 8. Sini 2 ke 8. Ada kita berarti apa elemen dari relasi berarti 1. Ini 1. Gitu ya. Jelas. Tapi kalau pakai contoh lebih enak saja. Nah, bisa juga pakai graf berarah. Jadi graf berarah ini namanya graf. Dia punya simpul atau titik, dot, titik, simpul, vertex. Suka ditulis juga. Kalau vertex itu bentuk jamaknya vertices gitu ya. Yang vertex terus nggak ketemu gitu ya mungkin dia dalam bentuk jamak keluarnya plural. Ini arc ini ada juga yang nulis edge gitu ya. Jadi ada titik terhubung oleh garis. Garisnya bisa melengkung, boleh lurus atau
degree dekat atau tidak, pokoknya menghubungkan antara sebuah objek di daerah asal yang dibuat dalam bentuk titik ke objek di daerah hasil yang dibuat dalam bentuk titik atau titik. Tapi, nah ini tapi ada tapinya ya. Ini kalau himpunan A ke A aja, bukan A ke B biasanya. Kita bicara himpunan yang sama. Soalnya kan ditaruh di tempat yang sama kan. Kalau yang matriks tadi bisa dipisah gitu. Bisa kelihatan bahwa dia dari A ke B ya, beda M sama N-nya. Kalau kita lihat yang ini juga beda kan, P-nya sini, Q-nya ke sini. Nah kalau graf ini semua titiknya dicampur gitu, nggak ada sisi sebelah sini yang asal, sisi sebelah situ yang hasil gitu, nggak ada. Semuanya mix dalam satu bidang dua dimensi. Gitu. Taruh di bidang dua dimensi bisa, terus kita langsung hubungkan aja kayak gini. Jadi kan nggak kelihatan nih kalau pakai graf gini. Hasil beda dengan yang asal, gimana ceritanya? Ya semuanya ini sama, hasil dan asalnya beda. Hasil dan asalnya sama, himpunan yang sama. Tidak dibedakan. Jadi bisa A ke A nih, A ke B, ada lagi B ke A, D ke C, gitu ya. B ke D, C ke A, C ke D, D ke B, gitu. Ya. Nah ini ada satu hal yang menarik nih. Kita lihat ada suatu loop A, balik lagi ke A. Ini namanya loop. Kalau di bahasa Indonesia sering diterjemahkan gelang, kadang pakai istilah lain lagi, kalang. Ya. Oke, jadi selanjutnya setelah kita sudah bisa lihat yang namanya suatu relasi, kita sudah bisa lihat representasi yang bisa kita lakukan untuk relasi tadi dengan apa saja. Sekarang kita coba lihat sifat-sifat dari suatu relasi. Bisa sifatnya refleksif, bisa sifatnya transitif atau mengantar, bisa juga setangkup atau simetrik, atau tolak setangkup. Ini Y sama I-nya ketukar ya. Antisimetrik M-nya juga harusnya double. Typo sedikit lah, nggak apa-apa ya. Udah, kalau lihat antisimetrik kan mestinya kayak gitu. Ini harusnya I sama Y-nya tukar, sama M-nya ini harusnya double. Yang bener kayak di sini. Tinggal dikasih anti. Setangkup tinggal dikasih anti. Nah ini kebalik. Oke, yang sederhana dulu. Kita cerita refleksif. Kalau kita ngelihat cermin, kita melihat refleksi dari kita sendiri kan ya. Jadi ada ada sense pencerminan pada kata refleksif ini. Sifat relasi yang namanya refleksif ini ada suatu sense bahwa dia itu terkait pencerminan. Pencerminan itu apa? Kalau A ke A lagi, nah itu kan cermin ya. Jadi setiap elemen di A harus kita cek dia semuanya terhubung ke A lagi. Ada loopnya nggak? Ada kalang atau gelang tadi. Itu refleksif. Kalau semua elemen di A memenuhi hal itu. Kalau ada satu saja yang tidak memenuhi, satu counter example, jadi yang satu contoh yang bertentangan dengan kriteria ini, dia sudah disebut tidak refleksif, gitu ya. Sebab ini untuk setiap A elemen A. Jadi baru refleksif kalau untuk setiap elemen di A seperti itu. Ada loopnya.
Satu ke satu, dua ke dua, misalnya pakai angka ya, satu, dua, tiga, empat. Nah, begitu ketemu A yang nggak ada loopnya, suatu A, katakanlah suatu elemen A yang nggak ada loopnya, maka berarti tidak reflektif. Satu aja counter example, maka dia tidak reflektif. Nah, misalnya kita pakai himpunan A, 1, 2, 3, 4. Kita punya relasi R seperti ini. 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 2, dan seterusnya. Refleksif nggak? Ya kita cek aja. Elemennya kan cuma 1, 2, 3, 4 ya. Ya cek aja. Harus ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Jadi dia refleksif. Di setiap elemennya terjadi bentuk AA. 1, 1 ada, 2, 2 ada, 3, 3 ada, 4, 4 ada. Jadi dia refleksif. Coba kita lihat contohnya berikutnya. Masih dari himpunan A-nya sama. Tapi kalau kita cek, 1, 1 ada, 2, 2 ada juga aman. Tapi kok 3, 3 nggak ada nih, meskipun 4, 4 ada. Jadi kalau mau dibilang refleksif, harus semua elemen himpunan asalnya itu punya relasi ke dirinya sendiri. Ini ada yang enggak, counter example. Gitu. 3, 3 nggak ada, berarti dia bukan refleksif. 3, 3 nggak ada. 3, 3 bukan elemen dari relasi R. Berarti dia bukan refleksif. Kita punya lagi relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif. Habis membagi. Kan satu habis membagi satu, dua habis membagi dua, tiga habis membagi tiga. Bilangan bulat positif yang manapun membagi habis dirinya sendiri. Jadi sudah jelas dia refleksif kan, nggak ada perkecualian. Semua bilangan bulat positif akan membagi habis dirinya sendiri atau dia habis dibagi dengan dirinya sendiri. Sehingga selalu ketemu A, A elemen relasi pada himpunan bilangan bulat positif ini. Relasi habis bagi kita berlaku untuk semua A elemen di A gitu ya, refleksif. Coba lihat refleksif yang ini. Kita berlakukan relasi ini pada himpunan bilangan natural ya seharusnya ya. N itu kan bilangan natural, tapi kebetulan dia isinya juga mulai dari satu, satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya. Jadi kadang jadi lucu gitu. Kan lo kok bilangan bulat positif, bilangan bulat positif waktu itu di kuliah pertama keluarnya kan P ya. Kan bilangan natural ya kebetulan aja sama. Jadi ini kurang fair juga sih. Tapi kebetulan sama juga nggak salah. Gitu. Karena bilangan natural kan mulainya dari satu. Bilangan positif mulainya, bilangan bulat positif sorry, bilangan natural itu semua bilangan bulat mulai dari satu. Bilangan bulat positif juga sama, bilangan bulat mulai dari satu. Jadi kayak bisa dipertukarkan meskipun aslinya kita nggak bilang bilangan bulat positif itu simbolnya N, sebenarnya simbolnya P. N itu simbol bilangan natural. Kebetulan isinya sama, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat relasi X lebih besar dari Y. Nggak bakal ini refleksif, kan nggak bakal ketemu X sama Y-nya sama kan? Nggak bakal ketemu 2 lebih besar dari 2, 3 lebih besar dari 3, 4 lebih besar dari 4, nggak ada. Itu kan sama dengan, bukan lebih besar. Jadi nggak masuk. Jadi jelas bukan refleksif. X plus Y sama dengan 5, boleh kita masukin 1, 1 plus 1 kan bukan 5. Nggak bisa 1,1. 2, 2 plus 2 kan 4, nggak bisa. 3, 3 plus 3, 6 udah kelewat. Nggak ada bilangan bulat positif X plus Y yang X sama Y-nya sama menghasilkan 5. Ya. Jadi dia bukan bersifat refleksif.
Coba yang berikutnya. 3x plus y sama dengan 10. 3x plus y sama dengan 10. Jadi kalau x-nya 1, y-nya pasti 7 kan. Nggak ada 1-1. Nggak bisa, nggak dapat 1-1. X-nya 2, 3x kan 6 ya. 3 kali 2 tambah y-nya pasti 4 kan. Kalau 2, nggak mungkin ada pasangan 2. Nggak dapat. Kalau 3, x-nya 3, y-nya udah pasti 1. Gitu. Jadi nggak akan kita ketemu untuk relasi T sifat refleksif. Gitu ya. Yang paling mudah dari sifat refleksif ini, grafnya tadi apa ya? 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Berarti ada loop untuk setiap node, setiap simpul, setiap vertex gitu ya. Dan kalau kita lihat matriksnya, itu artinya diagonal utamanya isinya satu semua. Kalau ada satu saja yang nol, ini berarti jadi counter example. Nggak ada A dihubungkan langsung ke A di satu elemen. Jadi ini harus satu semua diagonal utamanya. Jelas ya? Oke, kita coba lihat sifat yang kedua. Sifat transitif menghantar. Jadi kalau kita punya A ke B, elemen R, terus kita punya B ke C elemen R, maka harus ada yang langsung dari A ke C, elemen R juga gitu ya. Kita gambar grafnya. Kalau A ke B ada dan B ke C juga ada, maka harus ada yang langsung dari A ke C. Tapi sebelum bikin grafnya kan kita bisa lihat sedikit yang ini transitif nggak, menghantar nggak? 2 ke 1 A B, dan ini dannya nggak ada, satu ke yang lain nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Jadi ini tidak menolak sifat menghantar. Jadi 2-1 nggak ada satu ke yang lainnya, nggak apa-apa, nggak usah dicek lagi. Dia masih bisa bersifat menghantar. 3 ke 1 nggak ada satu ke yang lain kan, nggak apa-apa, berhenti di situ aja. Jadi A B nggak pakai dan, nggak ketemu dannya, ya sudah nggak apa-apa. Ya tidak menghalangi disebut menghantar. 32 ada A ke B, ada B ke C. 32 ada 21 ya. 32 dan 21, maka harus ada yang langsung dari 3 ke 1 A ke C. Ada nggak? Ada nih 31. Aman ya? Jadi yang pertama, kedua, belum sampai dannya aja, ya sudah. Nggak usah dilihat lebih lanjut, ya udah. Yang ketiga, 32, cocok. 3 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 1. Segitiganya dapat. 41, nggak ada satu. Nggak apa-apa, aman. 42, ada 42, ada 21. Harus ada 41 dan ada. Aman. 43, tiganya dia ada 31. Jadi harus ada 41, aman. 43 ada 32. Jadi harus ada 42, aman. Jadi di sini dia bersifat transitif menghantar hari ini. Karena dia memenuhi yang ini tadi. Ya. Jadi kita lihat contoh ini dulu. Kita punya relasi yang bersifat apa tadi namanya, transitif atau menghantar. Menghantar. Jadi kan kita buat grafnya aja gitu, biar gampang gitu ya. Gambarkan
jika ada A ke B dan ada B terhubung oleh relasi R ke C, maka harus ada A ke C langsung gitu. A, B, kalau ada ke B dan ada B ke C terhubung oleh relasi R yang sama, maka harus ada A ke C terhubung oleh relasi R juga. Kalau cuma A ke B aja, B ke C-nya nggak ada, nggak apa-apa. Itu kan ceritanya ya. Nah, berarti kita bisa dibantu untuk mengecek R ini bersifat pengantar atau tidak. Kita bisa dibantu dengan bikin tabel sederhana kayak gini. R relasinya kayak gini, terus kita cek dia transitif atau enggak. 21 nggak ada satu ke yang lain kan, nggak usah ditulis, udah aman. 31 nggak ada satu ke yang lain kan, aman. 32 wah kita mesti tulis karena ada 21 nih, 32 21. Ya. Kita mesti cek kalau gitu, kalau 32 21 ada nggak 31 gitu kan ya. 31 cek ada, boleh lah, masih oke. Terus 41 nggak ada, 41 disusul satu ke yang lain, nggak ada satu ke yang lainnya, jadi dia aman. 42 oke, ada 42, ada dua ke yang lain, ada 21, tulis 42 21. Kalau 42 21 ada, dia harus ada 41 langsung, ada nggak, ada, aman. Coba lagi 43. Oh, 43 ini bisa nyambung ke 31, bisa nyambung ke 32, tulis aja dua-duanya. 43 nyambung 31, 43 nyambung 32. Kalau 43 31 ada, berarti harus ada 41, ada, berarti aman. Kalau 43 ke 42 ada, ya, 43 dan ketiga kedua ada. Tadi kan 4 ketiga, 3 ke satu. Ini yang 4 ketiga, 3 kedua. Kalau 4 ketiga ada dan 3 kedua juga ada, maka harus ada 4 kedua langsung. Ya, ada kan? Jadi R ini bersifat transitif. Oke. Satu ke satu, kita lihat relasi R yang di atas itu ya. Satu ke satu, yang dari satu ada satu ke satu lagi. Jadi ini ABC-nya sama semua satu. Yang pertama. Ada relasi dari satu ke satu, ada relasi dari satu ke satu, dan ada relasi satu langsung ke satu gitu ya. Jadi ditunjukkan oleh sebuah loop, jadi itu sebetulnya. Ada, tapi ditunjukkan sebagai loop. Ya, saya resminya ini harusnya ada titiknya nih loopnya. Satu ke satu ya, berarti begini aja. Dari cerita lain lagi. Satu, balik lagi ke sini. Ya jelas ya. Satu ke satu. A ke B, B ke C, maka ada A ke C. Ya itu sebenarnya ini semua digambarkan dengan ini ketika ABC-nya sama dengan satu. Jadi untuk satu ke satu aman. Jadi artinya apa? Kita cari transitif, sebetulnya dia transitif kalau dia ketemu yang tadi, yang ada refleks, ada pantulan. Sekarang dua tiga, satu satu aman ya. Dua tiga nggak ada tiga yang lain, aman, beres. Kita nggak perlu pusing. Nah ini dua empat, ada empat yang lain, ada dua empat, ada empat dua. Dua empat ada empat dua.
Kalau ada 24 dan ada 42, harus ada yang langsung dari 2 ke 2. Nggak ada. Nggak ada. 24 dan 42 ada, tapi 22 nggak ada. Lihat yang terakhir, 42. 42 selanjutnya apa? 2 kemana? Ada 2 ke 3. 42 disusul 2 ke 3. Kalau 4 ke 3 ada, aman. Tapi kan nggak ada. Jadi ini nggak bersifat menghantar. Jadi ya, satu-satu kan kita udah lihat contohnya ya. Dia sama saja dengan ABC-nya sama semua. Kalau begitu yang seperti ini, satu satu, dua dua, tiga tiga, empat empat, menghantar semua. Jelas menghantar. Karena kalau A sama B sama C sama, udah jelas. Dapatnya adalah satu satu, dua dua, tiga tiga, empat empat. Satu, dua, tiga, empat gimana? Satu, dua, nggak ada dua ke yang lain kan aman. Tiga, empat, nggak ada empat ke yang lain aman. Jadi itu menghantar. Gitu ya. Kalau satu, dua, tiga, empat, oke, berarti empat, lima juga oke kan? Empat, lima nggak mungkin ada lima ke yang lain karena dia cuma satu elemen. Empat, lima nggak akan mungkin ketemu lima ke yang lain. Jadi udah pasti aman. Jelas ya? Satu elemen selalu menghantar. Kita coba lihat contoh ini. Contoh habis membagi. Maka dia bersifat transitif. Kita lihat dulu. A habis membagi B dan B habis membagi C, harus ada A habis membagi C, gitu ya. Kan A, B, C ya ceritanya. A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A harus habis membagi C, gitu ya. Kalau kita pakai A habis membagi B, berarti kita bisa tulis B itu sebagai kelipatan bilangan bulat terhadap A ya, bilangan bulat N. Apa aja bilangan bulatnya, dikali sama A pasti dapat B. Maka jelas di sini A membagi habis B. Kalau B membagi habis C, berarti C sama dengan N kali B. N bilangan bulat. Jadi kita akan punya, kalau kita ganti B-nya dengan MA, kita punya C sama dengan N kali M kali A. Ya kan? B sama dengan MA, kita tulis B-nya di sini. Jadi kita punya ini. Jadi jelas di sini A juga habis membagi C. Jadi dia bersifat transitif untuk himpunan bilangan bulat positif dengan relasi habis membagi. Ya, jelas ya. Habis membagi himpunan bilangan bulat positif bersifat menghantar. Nah, ini yang tadi ya, bilangan natural sekali lagi ya. Kebetulan sama aja sama bilangan bulat positif. Tapi kalau bilangan bulat positif notasinya P. X lebih besar dari Y relasi pada R ya. Menghantar ya. Kalau kita punya 5 lebih besar dari 4, 4 lebih besar dari satu, udah jelas 5 sama satu juga lebih besar kan. 5 lebih besar dari satu. Jelas. Gimana kalau di ujung kan paling kecil kan satu ya. Paling kecil kan satu. Hmm. Ya, gimana kalau di ujungnya satu ya. Kita punya dua lebih besar dari satu. Kan nggak ada dannya satu lebih besar dari yang lain kan. Kan udah paling kecil satu. Jadi nggak ada sambungannya untuk satu lebih besar dari yang lain. Udah beres, udah nggak perlu dipikirin. Begitu lebih besar dari satu, nggak ada pasangan satu lebih besar dari yang lain di sini. Itu udah jelas nggak menghalangi sifat menghantar untuk yang satu tadi. Kemudian kita kalau kita lihat yang untuk S 42
42 sama 24 bisa ya. 42 kan 6, 24 juga 6. Tapi kalau kita kasih 42, 24 terus kita gandengin, kita buat 44, nggak bisa. 4 sama 4 kan dijumlah kan jadinya 8. Bukan? Jadi S ini tidak mengangkat. Relasi T, tadi relasi T-nya sudah kita bikinkan pasangan XY-nya seperti ini. 17 aman nih, nggak ada 7 keberapa. 24 juga aman, nggak ada 4 keberapa. Tapi 31 ada 1 ke 7. Kalau ada 31 dan ada 1 ke 7, supaya bisa bersifat pengantar, maka harus ada 3 ke 7. Nggak ada kan 3 ke 7 kan? 3 ke 1 ada. Cek 1 ada nih, 1 ke 7. Berarti harus ada 3 ke 7. Tapi nggak ada kenyataan. Dia tidak mengantar. Jadi kalau kita punya relasi yang bersifat menghantar, dia di matriks representasinya nggak kerasa, nggak begitu kelihatan ciri khususnya. Tapi kalau di grafnya kelihatan banget kayak gini harus A ke B, B ke C. Atau ada begini ini juga bisa, A, B, C-nya sama. Gitu. Seperti ini di graf berarah untuk representasi si relasi. Nah, kemudian kita punya lagi yang namanya simetrik. Simetrik atau stangkup. Dan ada lagi tolak stangkup atau antisimetrik. Nah, ini benar antisimetriknya harusnya tulisannya kayak gini. Kalau tadi ada typo ya. Jadi setangkup itu ceritanya beda sama yang ini tadi sekarang. Tuh, saya hapus dulu ya. Setangkup ada A ke B untuk semua A dan B elemen A, elemen himpunan A. Kalau kita punya relasi menghubungkan A ke B, maka harus ada relasi, maka pada relasi tadi harus ada dari B ke A. Jadi harus bolak-balik gitu ya. Kita gambar aja sedikit. A, gitu. Di sini kalau ada A ke B, dia harus ada BKA-nya. Gitu ya. Ini namanya simetrik. Kalau tolak setangkup, nggak boleh ada ini. Kecuali kalau A sama B sama. Ya. Jadi setangkup harus ada begini. Termasuk kalau A sama B-nya sama, kita bisa buat loop dari A ke A, itu juga termasuk setangkup. Nah, yang tidak setangkup itu apa? Ketemu satu saja counter example. A ke B ada, tapi nggak ada B ke A. Dia langsung disebut tidak setangkup. Kalau setangkup, semuanya harus terjadi gitu. Kalau A ke B, ketemu A ke B, harus ada B ke A. Ketemu ada X ke Y, harus ada Y ke X. Ketemu ada apa? G ke H, harus ada H ke G. Harus bolak-balik selalu. Itu setangkup. Begitu ketemu satu saja yang tidak bolak-balik, dia menjadi tidak setangkup. Kalau tolak setangkup, nggak boleh ada yang bolak-balik, kecuali kalau sama. Ini tolak setangkup. Tolak setangkup. Nggak boleh ada balikannya. Hanya kalau A sama dengan B, dia punya balikan. Jadi tolak setangkup itu, kalau kita lihat ada 3 terhubung ke 1, kita nggak boleh lihat ada 1 terhubung ke 3. Itu tolak setangkup. Semua apapun yang
A ke B nggak boleh ketemu ada B ke A-nya. Kecuali kalau A sama dengan B. Nah, itu yang tolak setangkup. Counter example satu saja menyebabkan dia menjadi tidak tolak setangkup. Jadi ada 4 yang berbeda nih. Ada setangkup, ada tidak setangkup, ada tolak setangkup, atau ada juga tidak tolak setangkup. Kalau tolak setangkup belum tentu dia artinya tidak setangkup gitu. Jadi bisa aja malah sekaligus setangkup dan tolak setangkup itu dimungkinkan. Ya. Jadi ini ada 4, jadi setangkup, terus ada counter example satu saja dia menjadi tidak setangkup. Ada tolak setangkup, ada counter example satu saja dia menjadi tidak tolak setangkup gitu ya. Dan bahkan bisa setangkup sekaligus tolak setangkup. Kalau kita lihat contoh biar kerasa gitu ya. Kita punya A 1, 2, 3, 4. Dan kita punya relasi R pada himpunan A. Contohnya di yang pertama tuh 11, 12, 21, 22, 24, 42, 44. Apakah setangkup? Aman ya, ini satu satu balikannya kan ada juga terdapat di sini satu 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 juga. Satu dua harus ada dua satu untuk setangkup ada. Dua dua aman nih, dua dua kan dua dua udah terwujud di sini bolak baliknya. Dua empat harus ada balikannya empat dua aman. Empat empat bolak balik ada. Jadi dia bersifat setangkup. A B elemen R, B A juga elemen R. Apakah dia tolak setangkup? Nggak bisa, dia bukan tolak setangkup. Dia satu dua, ada balikannya dua satu kan nggak boleh, dia bukan. Jadi dia bukan tolak setangkup. Dia bersifat setangkup, tapi tidak tolak setangkup. Kalau yang bawahnya satu satu untuk setangkup ya aman. Dua tiga nggak ada balikannya, dia tidak setangkup. Dua empat ada balikannya empat dua. Tapi dia udah kena tidak setangkup dari dua ke tiga nggak ada balikannya, tidak setangkup. Dia juga menjadi tidak tolak setangkup. Kalau satu-satu kan aman ya boleh ya kalau sama ya. Tapi dua tiga, sorry, dua tiga aman juga nggak ada balikannya, dua tiga nggak ada balikannya. Tapi dua empat kan ada balikannya empat dua. Jadi dia mau dibilang tolak setangkup nggak bisa, nanggung nih. Tidak setangkup nggak bisa karena dua tiga nggak punya balikan. Mau dibilang tolak setangkup nggak bisa juga karena dua empat punya balikan empat dua. Gitu. Jadi dia tidak setangkup, iya, tidak tolak setangkup juga iya. Gitu. Ada contoh lain lagi. Hanya satu dua tiga empat. Sekarang relasinya satu satu dua dua tiga tiga. Dia tolak setangkup kan? Boleh ada balikan hanya kalau A sama B-nya sama. Jadi boleh nih untuk disebut tolak setangkup. Dibilang yang setangkup juga iya. Satu-satu ada balikannya, dua-dua ada balikannya, tiga-tiga ada balikannya. Jadi relasi R di yang atas ini, dia memenuhi keduanya sekaligus. Dia tolak setangkup, dia juga sekaligus setangkup. Ya. Kalau yang bawahnya lagi, satu-satu, satu-dua, dua-dua, dua-tiga. Dia tolak setangkup. Satu-dua nggak ada balikannya, dua-satu. Dua-tiga nggak ada balikannya, tiga-dua. Satu-satu boleh kan? Dia nggak boleh ada balikannya kecuali kalau AB-nya sama. Udah aman, dia tolak setangkup. Apakah setangkup? Enggak. Satu dua nggak ada balikannya, dua tiga nggak ada balikannya. Ya, tidak setangkup, tapi dia tolak setangkup. Coba lihat yang ini. Tolak setangkup apa? Setangkup nggak dia? Satu satu aman ya. Dua empat ada empat dua aman juga. Tiga tiga aman. Jadi dia apa? Setangkup jelas. R di sini setangkup. Apakah dia tolak setangkup? Enggak, karena 24 ada balikannya 42, jadi dia tidak tolak setangkup. Yang berikutnya, 1, 2, 2, 3, 1, 3. Setangkup nggak nih? Kalau 1, 2 harus ada 2, 1. Enggak setangkup ini. Baru dapat satu counter example aja sudah kelihatan, ini tidak setangkup. Apakah tolak setangkup? Iya. 1, 2 nggak ada balikannya, 2, 3 nggak ada balikannya, 1, 3 nggak ada balikannya. Jadi dia tolak setangkup.
Kalau yang ini 11, 12, 22, 33. Ini tolak setangkup ya. Kan 11, 22, 33 boleh ada di tolak setangkup. 12 nggak boleh ada balikannya. Jadi dia tolak setangkup. Dia setangkup nggak bisa. Kalau dia mau setangkup 12 harus ada balikannya 21. Jadi di sini dia tidak setangkup, tapi dia tolak setangkup. Yang terakhir nih, kita punya relasi R 1122 aman ya untuk setangkup boleh nih 1122. 23 ada balikannya 32 setangkup oke. 42 nah problem harus ada 24 jadi dia nggak setangkup. Dia tidak setangkup karena 42 nggak punya balikan. Tolak setangkup 11 aman, 22 aman. Tolak setangkup nggak boleh ada balikan 23 balikannya 32 ada di situ. Jadi dia tidak setangkup dan juga tidak tolak setangkup. Oke. Lihat contohnya. Habis membagi pada bilangan bulat positif. Setangkup? Enggak. A habis membagi B. Jadi A-nya kan lebih kecil dari B ya. Atau sama. Nggak mungkin A habis membagi B, A-nya yang lebih besar itu kan nggak mungkin. Kalau A habis membagi B, dia cuma bisa lebih kecil atau sama. Nggak bisa dia lebih besar. Jadi kalau A habis membagi B, sementara A-nya lebih kecil dari B, nggak bisa dibalik. Dia nggak akan habis membagi A, karena B-nya yang besar kan. Kecuali kalau A sama B sama, jadi dia bisa bolak-balik kalau A sama dengan B. 2 habis bagi 4, 4 tidak habis bagi 2. Jadi dia tidak setangkup. Tidak setangkup. Nggak ketemu 2,4, terus ada 4,2, nggak bisa. Nggak ada 4,2. Bukan dihubungkan oleh relasi R tadi. Relasi habis membagi. Tapi kalau tolak setangkup apa bisa? Ya kan kalau A sama B-nya tidak sama kan nggak ada balikannya ya. Kalau A sama B-nya sama bisa gitu kan ya. Ini termasuk tolak setangkup nggak ada balikannya kalau beda yang lebih kecil harus selalu membagi habis yang lebih besar. Kalau dibalik yang lebih besar membagi habis yang lebih yang bilangan yang lebih kecil nggak ada ceritanya. Jadi memang nggak ada balikannya kalau A sama B-nya beda. A sama B-nya sama bisa. Dan itu perkecualian di tolak setangkup. Jadi relasi ini relasi tolak setangkup meskipun dia tidak setangkup. Kalau yang ini gimana? Yang sebelumnya nih X lebih besar dari Y. Setangkup nggak mungkin. 5 sama 3, X-nya 5, Y-nya 3. Kalau dibalik 3 lebih besar dari 5 nggak mungkin. 5 atau 3 ada, 3 dari 5 nggak ada. Nggak mungkin dia setangkup. S setangkup ya. Kalau ada 42 pasti 24. Ada 33 dia 33. 1551. Itu setangkup gas. Kalau T nggak ada dari setangkupnya kan. Tadi kalau kita punya 1 pasangannya sama 7 dibalik 7 1 kan nggak bisa. 3 kali 7 sama 1 nggak bakal 10. Tiga satu 9 tambah 1 10. Kalau dibalik 1 3 nggak bisa. Jadi jangan temen ya. Jadi nggak bisa. Jadi
ini tidak sanggup. R tidak sanggup, S sanggup, T tidak sanggup. Kalau tolak sanggupnya gimana? Yang R jelas tolak sanggup ya. Yang R jelas tolak sanggup. Kalau ada X besar dari Y, 3, 2 kan nggak bakal dibalik 2, 3. Selalu nggak bisa. Jadi dia jelas tolak sanggup. Yang X plus Y sama dengan 6. Yang S tolak sanggup nggak? Enggak ya? Enggak. Kan ada 42, ada 24 bisa di situ. X-nya 4, Y-nya 2 bisa menghasilkan 6. 24 juga bisa. Kan nggak boleh kan kalau tolak sanggup ketemu satu saja yang bersifat bertentangan dengan sifat sanggup. Sorry. Enggak, ini harus ketemu semua ya. Sorry. Yang ketemu satu saja yang bersangkutan tidak sanggup. Tadi tidak sanggup R. Kalau yang kita lihat untuk R yang di sini tadi udah benar ya. Nah, kalau yang untuk S, kalau tolak sanggup selalu nggak boleh ada begitu. Jadi ini nggak sampai yang tolak sanggupnya. 42 ada 24, 51 ada 15, nggak bisa. 33 nggak apa-apa karena 3 sama 3 sama. Jadi dia bukan relasi tolak sanggup. Yang relasi T 31 24 31 24 sama 17 21 24 sama 17. Tiga satu nggak ada 13, 71 nggak ada 17, satu tujuh nggak ada 71, 31 nggak ada 13, dan 24 nggak ada 42 nggak sama. Jadi si T-nya itu sanggup apa tolak sanggup. Jelas ya. Lagi. Jadi kalau kita punya begini, kalau kita lihat sanggup ya, AB ada BA. Jadi ada cerminan di diagonal pertama yang hasilnya 1 ketemu 1, 0 ketemu 0. Itu ya, MJ sama dengan MJ. Kalau AB ada relasi, maka BKA juga harus ada relasi. MJ ada relasi, MJ juga harus satu ya. Gerak ke arah sanggup, nah busur ke A, busur BKA ke sini. Kemudian kalau tolak sanggup harus kebalikan. Kalau di A ke B ada dihubungkan oleh relasi, maka BKA nggak boleh. Jadi cerminan tapi anti. Cermin pada diagonal utama tapi anti. Kalau 1 jadi 0, 0 jadi 1. Ya. Di sini kalau dua simbol berbeda berarti nggak boleh ada A ke B terus BKA. Jadi ini nggak boleh ada. Ini latihannya bisa dicoba dijalankan secara mandiri, coba aja nggak usah dikumpulkan. Ya, terus nanti hari Senin
hari Senin saya buka ini rencananya yang kuis LMS nomor 2 saya kerjakan. Sekarang tolong dibuka kameranya dulu untuk bukti perkuliahan. Saya buka kamera saya juga. Bentar ya. Bentar. Ya, jadi secara perkuliahannya kita online-nya sampai di sini. Sebetulnya ada bagian lainnya yaitu mengerjakan latihan kuis LMS. Tapi nanti aja nggak apa-apa kita jalankan di hari Senin. Nanti dikasih waktu ya kayak kemarin lah gitu ya. Kira-kira. Untuk hari ini sampai tutup aja sekarang. Semoga sehat selalu semua. Oke ya. Amin, Pak. Amin. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.